Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang banyaknya penyebaran berita bohong di aplikasi TikTok yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, dengan dosen pengampu Miss Romakyo Kesaniro MHum, yang beranggotakan Akif Falasat, Denis Kurniawan, Fauzaki Ramadan, Fitri Senia, Rafa Keratin Zakia, Sapna Haudia Hazan. Berikut bukti publish jurnal yang telah kami buat. Latar belakang, di era digital yang terus berkembang, komunikasi melalui media sosial menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Meskipun memberikan kemudahan dalam akses informasi, tantangan baru muncul, terutama terkait kesan berbahasa. Penyebaran berita bohong atau hoax dan penggunaan bahasa yang kurang sopan di media sosial dapat mengganggu hubungan sosial dan tatanan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan komunikasi yang baik di dunia maya sangat penting untuk menjaga keharmonisan sosial dan menghindari konflik. Ajaran Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai kesan berbahasa, termasuk adab berbicara dan menghormati orang lain. Dalam Al-Quran, seperti dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 70, terdapat anjuran untuk mengucapkan kata yang benar. Namun banyak pengguna media sosial yang mengabaikan prinsip ini, yang terlihat dari maraknya penyebaran informasi palsu dan penggunaan bahasa kasar. Misalnya yang akan dijelaskan oleh Rafa. Selanjutnya, komunikasi digital memungkinkan pertukaran informasi yang cepat, tetapi juga meningkatkan resiko penyebaran informasi palsu. Pengguna seringkali kurang kritis terhadap informasi yang diterima, sehingga literasi media perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat membedakan antara informasi yang benar dan hoaks. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam mengenai kesan berbahasa dalam konteks komunikasi digital serta mengidentifikasi pengaruh penyebaran berita hoaks terhadap berbagai aspek. Penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan strategi efektif guna meningkatkan kesan berbahasa sehingga interaksi online menjadi lebih harmonis dan sesuai dengan nilai-nilai kesopanan yang dianut dalam kehidupan sehari-hari dan tidak terlepas dari nilai Islam. Untuk metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Sugiono 2017, penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara mendalam mengenai suatu fenomena yang terjadi. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah teknik observasi yang melibatkan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Selanjutnya, untuk teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori bahasa, yaitu mengenai diksi, dan teori agama mengenai konsep dasar fitnah. Penjelasan lebih lanjut terkait penelitian kualitatif, menurut David Williams dalam buku Leksi Moleong, penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk hasil penelitian yang akan dijelaskan oleh Akif. Baiklah, untuk hasil penelitiannya, data yang pertama kami dapatkan dari akun TikTok bernama @tiktoker, yang mana akun ini memposting penampakan Putri Duyung yang tidak jelas kebenarannya. Artikel tirto.id melakukan pemeriksaan fakta melalui pencarian beberapa potongan gambar yang dimasukkan ke dalam alat penelusuran reverse image search Google Lens. Hasil pencarian gambar tersebut mengarah pada pemberitaan dari Telanga Today dan artikel dari AFP. Keduanya juga menyebut video-video penampakan Putri Duyung tersebut terkait dengan produksi kanal YouTube JJPD Productions. Kanal ini memang mengunggah video yang berisikan kompilasi dari 3 klip penampakan Putri Duyung yang serupa. Hasil pemeriksaan, fakta menunjukkan video penampakan ikan duyung menyeramkan yang terekam kamera adalah salah dan menyesatkan. Kemudian, data kedua dari akun TikTok bernama @geraldvincent, yang mana akun ini memposting sebuah postingan yang memberitahukan bahwa kandungan bromat pada air minuman Le Mineral yang sangat tinggi
yang menyebutkan bahwa bromat le mineral mengandung 58,8 miligram per liter. Hal ini tidak sesuai dengan kebenarannya, yang mana bromat dalam le mineral hanya sebanyak 0,4 miligram per liter, sesuai dengan uji kadar bromat di laboratorium terakreditasi Badan Besar Industri Agro atau BBIA, Kementerian Perindustrian RI. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Fitri. Baik, data ketiga telah beredar di media sosial TikTok sebuah unggahan foto tangkap layar dari sebuah artikel dengan narasi yang mengklaim bahwa Menteri Agama Yakut Choli Goumas merencanakan sholat Jumat diganti ke hari Sabtu. Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri tangkapan layar judul artikel menggunakan metode reverse image script. Dalam konten tersebut, terdapat nama web terkait dan keterangan soal waktu penayangan artikel yakni 21 Februari 2023. Hasilnya gambar itu identik dengan konten di halaman ini. Artikel asli berjudul Membisu Mengaji Ustadz Hana Ataki dibubarkan. Menang Yakut kencam warga protes gereja belum memiliki izin. Selanjutnya, data keempat yaitu akun @dunia_netizen Indonesia menyebarkan berita terkait pernikahan siri antara Ria Ricis dengan Atta Halilintar. Hal tersebut tidak terlalu ditanggapi dengan jelas oleh pihak terkait. Akan tetapi, postingan tersebut menuai komentar Atta Halilintar yang menentang berita tersebut. Gak ngerti lagi sih sama akun-akun bodong yang bikin berita-berita fitnah, sebel banget, tulis Aurel Hermansyah, Rabu 4/9/2024. Semoga bisa jadi penghapus dosa, amin. Ucap Atta dikutip dari YouTube Investigasi Selasa 3/9/2024. Selanjutnya, data keempat beredar pada salah satu akun TikTok yang bernama @dunia_netizen_Indonesia menyebutkan bahwa Uya Kuya memiliki rumah mewah di Amerika sekitar 7 miliar yang mana berita tersebut tidak benar. Berita tersebut telah diklarifikasi oleh Kuya Kuya melalui wawancara yang dikutip dari artikel Detik Hot. Masyarakat salah paham lantaran melihat salah satu konten yang sedang melihat-lihat rumah di Amerika beberapa tahun yang lalu. Padahal ia tidak pernah mengakui membeli rumah dalam konteks konten tersebut. Baik, saya lanjutkan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Daniel. Baik, selanjutnya data ke-6, beredar sebuah unggahan di media sosial dari akun Sahabat Masyarakat yang mengklaim pemerintah mengimpor 1,8 juta ton susu program makan bergizi gratis akan diimpor dari Vietnam. Faktanya, unggahan mengenai impor 1,8 juta ton susu dari Vietnam untuk program makan bergizi adalah tidak benar atau hoaks. Hal ini dilansir dari artikel CNN Indonesia yang menyebutkan bahwa Kementerian Pertanian telah membantah tidak ada rencana impor 1,8 juta ton susu untuk menjalankan program makan gratis. Selanjutnya data ke-7 dikutip dari akun Asep Nudirman menyatakan bahwa terdapat peraturan Kementerian Agama yang terbaru terkait peraturan pernikahan. Disebutkan dalam akun ini bahwa Kementerian Agama tidak lagi mengizinkan masyarakat untuk menikah di hari Sabtu dan Minggu. Hal ini diberlakukan mulai tanggal 1 Januari tahun 2025. Berita tersebut banyak tersebar di platform TikTok. Menanggapi hal itu, juru bicara Kementerian Agama Kemenak Anna Hasbi memastikan tidak ada kebijakan yang membatasi pasangan untuk menikah di luar kantor urusan agama atau KUA, termasuk pada hari kerja maupun dari hari libur. Anna Hasbi menyampaikan sanggahan itu untuk meluruskan adanya misinterpretasi atas PMA nomor 22 tahun 2024 tentang pencatatan pernikahan.
Baik, selanjutnya untuk hasil penelitian yang akan dijelaskan oleh Sapna. Baik, terima kasih moderator. Dari data yang telah diperoleh, konten yang ada di platform TikTok sangat mempengaruhi sudut pandang seseorang mengenai suatu berita yang disampaikan, mengingat pengguna TikTok dengan signifikan selama setahun terakhir. Menurut Monthly Active User (MAU), berdasarkan pengunduh bulanan sepanjang 2023, YouTube menempati urutan pertama. Dari segi jumlah download sepanjang 2023, TikTok menempati urutan pertama. Penyebaran berita bohong, terutama pada platform TikTok ini, memiliki pengaruh dalam berbagai aspek kehidupan. Berbagai pengaruh yang diperoleh dari penyebaran berita hoax tersebut diantaranya dapat merusak kredibilitas media terkait, mempengaruhi polarisasi sosial, terganggunya proses pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara, serta kesehatan mental seseorang. Menurut Pomerantsев 2014, penyebaran berita hoaks dapat menyebabkan masyarakat menjadi skeptis terhadap informasi yang disampaikan oleh sumber resmi. Selanjutnya, dalam konteks agama, penyebaran berita palsu ini termasuk dalam dosa besar dan merupakan hal yang dilarang dalam agama. Dalam Islam, menyebarkan berita bohong atau hoax adalah perbuatan yang dilarang keras. Hal ini berdasarkan berbagai ayat Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya dalam surat An-Nur ayat 11-12, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahwa orang-orang yang membawa berita bohong termasuk dalam golongan yang akan mendapatkan azab. Ada beberapa langkah yang tepat bagi suatu individu untuk tentang bagaimana tindakan yang tepat dalam menanggapi berita hoax. Menurut Lazar et al. 2018, salah satu langkah pertama yang paling penting dalam menanggapi berita hoax adalah melakukan verifikasi terhadap sumber dan konten berita tersebut. Dikembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya untuk kesimpulan dan saran yang akan disampaikan oleh Akif. Baiklah, dari hasil penelitian yang telah kami lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini menyoroti pentingnya kesantunan berbahasa dalam konteks komunikasi digital, terutama dari perspektif bahasa Indonesia dan ajaran agama Islam. Dalam era media sosial, khususnya aplikasi TikTok, yang sering kali dipenuhi dengan penggunaan bahasa yang kurang sopan. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip kesantunan berbahasa sangat diperlukan untuk menjaga hubungan sosial yang harmonis dan mencegah konflik. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan kepada peneliti agar bisa menggunakan variabel yang lebih luas, namun tetap memiliki batasan yang diteliti pada penelitian selanjutnya. Dengan segala keterbatasan dalam tulisan ini, juga diharapkan agar peneliti dapat mengembangkan dan menjabarkan lebih dalam terkait hal yang dibahas dalam sebuah tulisan. Dikembalikan pada moderator. Baik, selanjutnya luaran. Yang mana luaran yang kami buat yaitu berupa poster. Untuk judul posternya sendiri yaitu cerdas menggunakan TikTok, melawan hoax dan menjaga ajaran Islam. Yang mana di sini kami mengambil beberapa poin, yaitu ada pengaruh, tujuan dan cara menanggapi. Untuk bagian atas kami menjelaskan terkait hoax atau berita bohong memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kepercayaan publik, serta dapat menyebabkan keretakan sosial dan moral di komunitas Muslim. Kami juga menambahkan surah yang memiliki relevansi dengan hoax, yaitu dalam surah An-Nur ayat 11-12, Allah menegaskan bahwa orang-orang yang membawa berita bohong termasuk dalam golongan yang akan mendapatkan azab. Untuk poin pengaruh, yang mana pengaruh dari hoax, yaitu ada ketidakpercayaan terhadap informasi, kebingungan dan kekacauan, ketegangan sosial dan politik, kerugian reputasi, ancaman persatuan bangsa, dan ancaman persatuan umat Islam. Sebenarnya untuk tujuan, yang mana tujuan dari Stop Hoax ini untuk meningkatkan literasi digital dan pemahaman agama di kalangan pengguna media sosial untuk mencegah penyebaran hoax yang merugikan. Soalnya cara menanggapi,
Pertama itu pastikan berita berasal dari sumber yang memiliki reputasi yang baik. Kedua, cek apakah outlet media tersebut dikenal sebagai penyedia informasi yang terpercaya. Ketiga, tinjau latar belakang penulis. Dan keempat, cari sumber lain untuk membandingkan informasi tersebut. Dan kami juga menambahkan ada teori, yaitu individu cenderung untuk tidak mengungkapkan pendapat mereka jika mereka merasa bahwa pandangan mereka tidak populer. Menurut Naule Naumann tahun 1993. Dan di bagian bawah kami menambahkan kalimat persuasif untuk mengajak audiens, mari bijak bersosial media. Selanjutnya, pesan dan kesan yang akan disampaikan oleh Sapna. Baik, terima kasih moderator. Pesan dan kesan dari kelompok kami adalah mata kuliah Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat penting bagi mahasiswa karena membantu kita memahami dan menguasai bahasa negara kita sendiri. Lewat pelajaran ini, kami tidak hanya belajar tentang tata bahasa dan kosakata, tetapi juga menghargai kekayaan sastra, budaya, dan cara berkomunikasi yang efektif. Bahasa Indonesia juga menjadi jembatan untuk menyampaikan ide dan pemikiran dengan jelas, baik secara lisan maupun tulisan. Kami mengharapkan semoga pembelajaran bahasa Indonesia ini terus dikemas dengan cara yang menarik, kreatif, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Miss Kyo yang telah membimbing kami dengan sabar dan penuh dedikasi hingga akhir proyek ini. Dikembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.